Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Undasika dengan NIM 3336210069 dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi kimia dasar mengenai topik reaksi redoks. Nah, dalam topik reaksi redoks ini terdapat dua materi yang akan saya paparkan, yaitu mengenai penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi dan penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi. Adapun dosen pengampu mata kuliah kimia dasar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu Bapak Fajri Ihsan SSI, MSI. Sebelum saya langsung membahas mengenai penyetaraan reaksi redoks, dapat diketahui bahwa istilah redoks itu berasal dari kata reduksi dan oksidasi. Di mana oksidasi ini artinya pelepasan suatu elektron pada sebuah molekul, atom, atau ion-ion. Nah, sedangkan reduksi ini adalah kebalikan, yaitu merupakan penambahan suatu elektron pada sebuah molekul, atom, atau ion-ion. Dan dapat disimpulkan bahwa reaksi redoks adalah perubahan pada suatu bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom pada sebuah reaksi kimia. Baik, materi pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi beserta contohnya. Sebelumnya apa sih metode setengah reaksi pada penyetaraan reaksi redoks ini? Jadi, metode ini itu berdasarkan pada pengertian bahwa seolah-olah ada elektron dalam bentuk ion untuk membantu penyetaraan reaksi di mana nantinya ion elektron ini harus habis. Jadi, nanti di akhir hasil penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi ini, ion elektronnya itu udah nggak ada. Jadi, hasilnya ini tidak mengandung ion elektron lagi. Nah, disebut setengah reaksi karena penyetaraan pada metode ini tuh caranya itu si reaksinya itu dibagi dua jadi setengah-setengah, di mana yang satu jadi reaksi oksidasi dan yang satunya jadi reaksi reduksi. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan apabila mengerjakan penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi ini. Nah, yang pertama yaitu reaksi dipecah menjadi dua persamaan, terus setelah itu disetarakan atomnya yang selain H dan O. Jadi atom selain H dan O-nya itu disetarakan dulu, habis itu baru disetarakan atom O-nya dengan menambah H2O. Setelah itu gantian atom H-nya ditambah H+. Setelah itu disetarakan muatan dengan menambah ion elektron dengan simbol E pada ruas yang kelebihan muatan. Setelah itu disetarakan jumlah elektron pada kedua ruas dengan kali silang. Jadi biar jumlah elektronnya ini sama, dinyamain ini dengan kali silang. Terus setelah itu dijumlahin kedua ruasnya jadi satu reaksi lagi, digabungin. Habis itu dicoret apabila ada spesi yang sama. Dicoret apabila ada spesi yang sama di ruas yang berbeda. Nah, digabungin apabila spesinya ini ada di ruas yang sama. Setelah itu apabila reaksi yang kita setarakan ini dalam keadaan asam, maka langkah-langkah yang harus dilakukan itu cuma sampai langkah yang kelima ini. Nah, apabila reaksinya dalam keadaan basa, maka ion H+ ini harus dihilangin dengan cara si reaksi ini ditambahin ion OH-, di mana jumlah ion OH- yang ditambahin ini itu sama aja kayak nilai ion H+ yang dihilangkan. Nah, terus habis itu dijumlahin ion H+ dan ion OH- ini, di mana gabungan dari ion H+ dan ion OH- itu kan H2O. Jadi dijumlahin si reaksinya ini ke H2O. Terus habis itu dijumlahin lagi reaksi keseluruhannya. Dicoret apabila di ruas yang berbeda spesinya, terus digabungin apabila di ruas yang sama. Nah, agar kita lebih paham mengenai langkah-langkah tersebut, ada soal yang akan dibahas. Soal yang pertama yaitu ada reaksi dalam keadaan asam. Artinya yaitu Fe2+ plus MnO4-
dengan Fe3+ plus Mn2+. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan itu reaksinya dipecah jadi 2, jadi setengah-setengah. Fe sama Fe, Mn sama Mn. Jadi reaksi yang pertama ini sama reaksi yang pertama, reaksi yang kedua sama reaksi yang kedua di kedua ruas yang berbeda. Setelah itu disetarain atom selain H dan O-nya. Habis itu baru disetarain jumlah atom O-nya dengan menambah H2O. Nah, di sini yang ditambahin itu MnO4-. Nah, di ruas yang kanannya ini dijumlahin 4 H2O. Nah, setelah itu disetarain jumlah H-nya dengan menambah ion H+ pada yang kekurangan H. Di mana reaksi yang kekurangan H itu ada pada reaksi MnO4- di ruas yang sebelah kiri. Nah, setelah itu dihitung muatannya. Setelah dihitung muatannya, ditambahin elektron pada yang kelebihan muatan. Nah, setelah dihitung ternyata muatan kanan pada reaksi pada reaksi yang pertama ini lebih besar dibandingkan muatan yang kiri. Nah, terus didapat nilai selisih muatan, yaitu sebesar 1. Nah, nilai selisih muatan ini yang bakal jadi nilai elektronnya, di mana si elektron ini yang bakal ditambahin ke reaksi yang kelebihan muatan. Nah, pada reaksi yang pertama ini, yang kelebihan muatan itu ada di ruas yang kanan. Setelah itu, reaksi yang kedua juga dihitung muatannya, dan ternyata muatan yang di sebelah kiri itu lebih besar dibandingkan muatan yang di sebelah kanan. Terus didapat selisih muatannya itu 5. Terus si 5-nya ini kita jadikan nilai elektron. Terus karena yang kelebihan muatannya itu ada di sebelah kiri, jadi kita nambahin nilai elektronnya di ruas yang sebelah kiri. Setelah itu disetarain jumlah elektron pada kedua ruasnya itu dengan kali silang. Nah, sini ruas yang kiri itu dikali 1, ruas yang kanan itu dikali 5. Setelah itu setelah dikaliin ditulis ulang keseluruhan reaksi. Jadi yang setengah-setengah ini bakal ditulis ulang jadi satu reaksi. Setelah itu ruas sebelah kirinya ada sebelah kiri, ruas sebelah kanannya ada sebelah kanan, terus dicoret apabila ada spesi sama di ruas yang berbeda. Nah, karena di sini tuh nggak ada spesi yang sama, jadi hasil penyetaraannya itu seperti ini. Terus ada contoh soal yang kedua. Terus contoh soal yang kedua ini ada reaksi dalam keadaan basa. Nah, di mana reaksi ini adalah reaksi CrO42- plus FeOH2 bereaksi dengan Cr2O3 plus FeOH3. Di sini tuh langkah-langkahnya sama aja ya, sama kayak yang reaksi sebelumnya. Bedanya dia setelah disetarakan jumlah elektronnya dengan kali silang, terus dibuat satu reaksi, digabungin reaksi yang setengah-setengah, dia itu ditambahin ion OH-. Nah, nilai ion OH- yang ditambahin itu sama aja kayak nilai ion H+ yang dikurangin. Nah, di reaksi yang terakhir yang didapat tadi dalam keadaan asam itu kan ion H+-nya itu 4. Jadi ion OH- yang ditambahin pada reaksi ini tuh 4 juga, karena sama kayak nilai si H+ tadi. Terus ditambahin juga si gabungan antara ion H+ dan ion OH- yaitu H2O. Terus ini yang tulisan yang warna merah itu yang digabungin. Nah, setelah itu didapat hasil H2O plus 4H2O. Nah, itu karena spesinya sama dan di ruas yang sama, jadi dia dijumlahin jadi 5H2O. Ini dapat dilihat penyetaraan reaksi dengan metode setengah reaksi. Pada keadaan basa itu hasilnya yang dalam kotak biru. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu mengenai penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode perubahan bilangan oksidasi atau PBO beserta contohnya. Nah, metode perubahan bilangan oksidasi ini didasarkan pada pengertian bahwa total bilangan oksidasi dari reduktan sama dengan total pengurangan bilangan oksidasi dari oksidan.
Nah, karena reaksi kimia dapat dilakukan dalam keadaan asam dan basa, maka metode penyetaraan pun harus mempertimbangkan keadaan larutannya. Jadi kita bakal nyetarain si reaksi redoks ini dalam dua keadaan. Nah, dalam metode ini juga ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam pengerjaan penyetaraan reaksi redoks yang akan kita kerjakan. Nah, yang pertama yaitu ada menentukan bilangan oksidasi atau biloks masing-masing unsur. Nah, biasanya biloksnya ini selain H dan O. Biasanya unsur-unsurnya itu selain H dan O. Setelah itu disetarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Terus menentukan jumlah total biloks masing-masing unsur dan ditentuin perubahan biloksnya. Terus setelah itu disamain jumlah biloks yang naik dan yang turun dengan menggunakan nilai KPK. Jadi buat nyamain jumlah bilangan oksidasinya ini kita nyari KPK dari jumlah biloks yang naik sama yang turun. Terus dijadiin faktor pengalinya sebagai koefisien bagi unsur yang bersangkutan. Setelah itu dihitung muatan total masing-masing ruas, terus ditambahin ion H+ pada lajur atau pada ruas yang kelebihan muatan negatif. Nah, apabila dalam keadaan asam. Nah, sedangkan dalam keadaan basa ini ditambahin ion OH- pada ruas yang kekurangan ion negatif. Nah, yang terakhir yaitu nambahin H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Dan biar lebih paham sama langkah-langkah yang tadi dipaparkan, ada contoh soal. Di sini ada reaksi MnO plus PbO2 bereaksi dengan MnO4- plus Pb2+. Yang pertama itu menentukan bilangan oksidasi unsur-unsur yang berubah biloksnya. Di sini didapat biloks dari MnO itu plus 2, PbO2 itu plus 4, terus MnO4 ini plus 7, terus Pb2+ itu plus 2. Nah, setelah itu disetarain unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Nah, karena si unsur di atas itu udah setara, jadi buat buat nyamainnya itu kita tambahin koefisien 1 pada masing-masing unsur. Terus dengan catatan hanya unsur-unsur yang berubah biloksnya yang disetarakan. Setelah ditambahin koefisien 1 pada masing-masing unsur, terus ditentuin jumlah biloks total masing-masing unsur dan tentukan perubahan biloksnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa perubahan biloksnya itu ada plus 5 sama minus 2. Terus abis itu disamain jumlah biloks yang naik sama yang turunnya ini dengan menggunakan nilai KPK. Terus jadiin faktor pengalian sebagai koefisien bagi unsur yang bersangkutan. Nah, jadi situ faktornya itu 2 sama 5 ya, biar sama bilangan oksidasi yang naik sama turunnya itu yang MnO itu dikali 2, yang Pb dikali 5. Itu dihitung muatan total masing-masing ruas. Nah, di sebelah kiri apabila semua spesinya tidak bermuatan, maka muatan totalnya itu 0. Sedangkan di sebelah kanan itu dia yang MnO4-nya itu kan muatannya itu minus ya, sedangkan yang Pb-nya itu plus 2 plus. Terus masing-masing spesiesnya itu dikaliin koefisiennya, kemudian dihitung muatan totalnya. Terus didapat seperti yang digambar. Terus tambahin ion H pada ruas yang bermuatan negatif ini buat yang keadaan asam ya. Jadi dia ditambahin ion H+ pada ruas yang kelebihan muatan negatif. Jadi di sini berarti ruas yang kelebihan muatan negatif itu ruas yang sebelah kiri. Di situ ditambahin H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Nah, ruas yang kekurangan atom H ini ada di sebelah kanan. Nah, ini dia hasil dari jadi ini tuh penyetaraan reaksi redoks dengan metode PbO pada keadaan asam. Terus untuk keadaan basa itu ditambahin OH- sejumlah H+ yang dihilangkan. Terus karena dapat dilihat di atas nih di hasil yang keadaan asam ini dia ion H+-nya itu 8 ya. Jadi otomatis ion OH- yang ditambahin itu 8 juga. Setelah itu ditambahin H2O. Nah, H2O ini ditambahin di masing-masing ruas ya. Setelah itu karena si H2O ini spesiesnya sama dan dia ada di ruas yang berbeda, jadi dieliminasi. Dia
kurangi, yang yang lebih besar itu dikurangi sama yang lebih kecil. Terus didapat hasil penyetaraan reaksi redoks dengan metode PBO pada keadaan basa ini seperti ini. Di bawah ini hasilnya. Nah, itu dia pemaparan saya mengenai materi-materi yang ada pada topik reaksi redoks. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.